Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kita di seri kuliah Introduksi Ginekologi dengan topik kali ini adalah perdarahan uterus abnormal bagian yang pertama. Pada diskusi kita di bagian pertama ini, kita akan mencoba memahami tentang definisi normal menstruation. Dengan demikian, kita bisa membedakan antara mana yang menstruasi yang normal, mana yang perdarahan uterus abnormal. Dengan demikian kita bisa memahami gejala-gejala yang didapatkan pada perdarahan abnormal. Lalu kemudian kita juga akan mencoba melihat klasifikasi dari penyebab-penyebab terjadinya abnormal uterine bleeding atau perdarahan uterus abnormal. Hanya mengingatkan kembali bahwa pada menstruasi adalah merupakan sebuah fenomena di mana lepasnya lapisan fungsional dari endometrium beserta dengan darah-darah yang berasal dari pembuluh darah yang terbuka di bawah dari lapisan endometrium fungsional yang lepas. Dan kita ketahui bahwa lepasnya lapisan endometrium fungsional tadi adalah merupakan manifestasi akibat adanya penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang berasal dari korpus luteum, karena korpus luteum mengalami degenerasi karena dia sudah berfungsi kurang lebih 14 hari sejak ovulasi, lalu kemudian tidak ada sesuatu yang menyelamatkan fungsi dari korpus luteum ini, yang seharusnya korpus luteum ini dapat diselamatkan apabila terjadi kehamilan. Karena apabila terjadi kehamilan, maka lapisan sel-sel trofoblast dari embrio di fase blastosis akan melepaskan human chorionic gonadotropin yang mempertahankan fungsi dari korpus luteum. Akan tetapi karena menurunnya hormon-hormon yang berasal dari korpus luteum ini secara mendadak, maka ini dapat memicu terjadinya berbagai mekanisme perubahan di lapisan endometrium fungsional yang berakhir dengan lepasnya lapisan endometrium fungsional dan diikuti dengan terjadinya keluarnya darah. Dan tentunya hal ini juga akan menimbulkan sebuah reaksi di mana reaksi tersebut juga akan mencoba untuk menghentikan perdarahan menstruasi ini. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa baik jumlah maupun lama perdarahan menstruasi ini akan sangat terkendali. Dan kita tahu bahwa perdarahan menstruasi ini memang berasal dari sebuah siklus ovulasi di mana terbentuk korpus luteum merupakan akibat dari terjadinya ovulasi akibat perkembangan folikel yang baik. Oleh karena itu menstruasi hanya terjadi pada siklus yang bersifat ovulator. Dan selanjutnya apabila kita lihat menstruasi tersebut, maka menstruasi akan berhenti dengan baik karena adanya beberapa mekanisme yang terjadi akibat adanya menstruasi, di mana apabila terjadi perdarahan maka akan terjadi aktivasi dari mekanisme hemostasis dari lapisan endometrium yang akan berupaya untuk membuat bekuan-bekuan darah yang akan menyumbat pembuluh darah yang terbuka. Dan selain itu lepasnya berbagai mediator yang terjadi akibat adanya lepasnya lapisan endometrium juga akan memicu terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh-pembuluh darah di lapisan dinding rahim yang akan menyebabkan terjadinya berhentinya perdarahan. Akan tetapi itu tidak cukup, karena dengan turunnya hormon estrogen dan progesteron, maka ini akan memicu terjadinya hilangnya umpan balik negatif yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pelepasan gonadotropin yang akan meningkatkan kadar estradiol yang akan melepaskan lapisan atau akan menumbuhkan kembali lapisan endometrium fungsional yang baru, atau dengan kata lain terjadi regenerasi dari lapisan endometrium yang baru. Dan ini tentunya akan mengakibatkan perdarahan tadi akan berhenti. Nah, berbagai kejadian perdarahan abnormal di luar dari menstruasi yang normal
Seringkali digunakan berbagai terminologi yang tidak jarang sangat membingungkan karena masing-masing klinisi menggunakan terminologinya masing-masing dengan pemahamannya yang masing-masing, dan tidak jarang pemahamannya sangat berbeda antara satu klinisi dengan klinisi yang lain. Oleh karena itu, hal ini juga dapat mempengaruhi hasil-hasil riset yang dilakukan pada kelainan-kelainan menstruasi, dan tentunya ini sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, kita diharapkan akan menghindari penggunaan-penggunaan istilah gangguan menstruasi seperti yang sudah banyak kita dengar sebelumnya, seperti menorragia, metrorragia, hipermenore, hipomenore, menometrorragia, dan seterusnya dan seterusnya. Badan Organisasi Obstetri dan Ginekologi Internasional atau yang kita kenal sebagai VIGO telah berupaya dan telah bekerja keras untuk membuat sebuah sistem nomenklatur yang jauh lebih standar yang diharapkan dapat digunakan secara luas oleh para klinisi, dengan harapan bahwa nomenklatur ini dapat menjadi bahan komunikasi yang baku antara para klinisi maupun para researcher dengan memiliki pemahaman yang sama. Nah, mari kita coba kenali sistem yang telah dibuat oleh VIGO. Di sini ada dua sistem nomenklatur. Nomenklatur yang pertama adalah berbicara tentang batasan menstruasi yang normal, sementara nomenklatur yang kedua berbicara tentang penyebab-penyebab dari abnormal uterine bleeding yang dapat nantinya menjadi panduan bagi para klinisi dalam melakukan penegakan diagnosis dan melakukan tata laksana. Nah, untuk sistem yang pertama, kita akan mencoba mengenali atau memahami apa yang disebut sebagai menstruasi yang normal. Untuk menyatakan menstruasi itu normal, maka kita harus menggunakan 4 indikator. Indikator yang pertama adalah regularitas, di mana regularitas ini bicara tentang variasi antar siklus di dalam 12 bulan. Lalu kemudian rata-rata lama sebuah menstruasi sejak dia mulai sampai berakhir. Lalu kemudian frekuensi dari menstruasi, di sini kita berbicara tentang panjang siklus. Dan terakhir adalah volume menstrual blood loss yang keluar di setiap menstruasi. Nah, di sini kita lihat ada berbagai batasan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah menstruasi ini normal atau tidak. Bisa kita lihat di sini dari 4 indikator yang digunakan, maka menstruasi itu dianggap normal apabila dia bersifat reguler, artinya variasi antar siklus itu hanya berkisar 2-20 hari. Lalu kemudian lamanya juga paling tidak antara 4,5 sampai 8 hari, dan kemudian juga panjang siklus harus berkisar antara 24 sampai 38 hari, artinya ini adalah siklus yang ovulator. Dan juga dianggap menstrual blood loss itu normal apabila dia melepaskan kurang lebih antara 5 sampai 80 cc. Nah, di luar dari batasan itu artinya ini adalah sebuah abnormalitas, ya, baik mungkin ini terkait dengan perdarahan maupun mungkin sebaliknya. Jadi ini adalah batasan menstruasi yang normal. Akan tetapi di tahun 2018 VIGO mengeluarkan kembali nomenklatur yang telah direvisi terkait dengan menstruasi yang normal, dan di sini kita akan melihat paling tidak ada 6 indikator yang digunakan untuk menentukan batasan menstruasi yang normal, dengan batasan-batasannya juga telah dilakukan revisi. Seperti misalnya di sini bisa kita lihat regularitas yang tadinya bisa kita lihat terdapat 3 kategori, maka di sini kita bisa lihat terdapat perubahan, dia hanya menggunakan 2 kategori, yaitu reguler atau irregular, di mana kalau kita sebut dia reguler, maka variasi antar siklus menstruasi itu hanya boleh berada kurang dari 7-9 hari. Apabila variasi siklusnya justru melewati 8-10 hari, maka ini dianggap sebagai gangguan menstruasi. Lalu kemudian lama menstruasi
hanya dilihat normal atau memanjang, di mana di sini bisa kita lihat lamanya menstruasi itu dianggap normal apabila lama menstruasi itu hanya maksimal 8 hari. Sementara kalau sudah lebih dari 8 hari maka dianggap ini memanjang. Lalu frekuensinya bisa kita lihat ini masih kurang lebih sama, cuma bisa kita lihat di sini bahwa amenore ini dimasukkan ke dalam kategori frekuensi. Jadi artinya kalau pasien tidak mengalami menstruasi maka kita sebut sebagai absent. Namun kalau misalnya siklusnya normal masih sama seperti batasan sebelumnya yaitu 24 sampai 38 hari maka dia dianggap siklus haidnya ovulator atau normal. Namun dia dianggap siklusnya memanjang apabila siklusnya di atas 38 hari atau siklusnya menjadi pendek apabila siklusnya menjadi kurang dari 24 hari. Nah, tentunya ini akan memperlihatkan bagaimana kekerapan seseorang untuk mendapatkan menstruasi. Nah, yang agak menarik adalah terkait dengan volume menstrual blood loss, karena di batasan yang pertama kita dibatasi dengan sebuah indikator yang sifatnya parametrik atau terukur. Tapi secara klinik sehari-hari kita melihat fakta bahwa jarang sekali kita melakukan pengukuran menstrual blood loss secara aktual atau secara objektif. Jadi makanya dibuat batasan yang relatif lebih subjektif sebenarnya, karena di sini bisa kita lihat bahwa batasan untuk menyatakan bahwa menstruasi itu banyak adalah apabila volume menstruasi itu sudah sangat mengganggu kualitas hidup seorang perempuan. Jadi kita tidak perlu mengukur secara exact berapa volume menstrual blood loss. Dulunya dikatakan bahwa volume menstruasi yang dapat mengganggu itu adalah berkisar antara di atas 80 sampai 120 mil, tapi sekarang bisa digunakan parameter yang subjektif, yaitu apabila menstrual blood loss tersebut sudah mengakibatkan terjadi gangguan kualitas hidup seorang perempuan. Nah, ada sebuah pola perdarahan lagi yang dimasukkan ke dalam indikator dari menstruasi normal, yaitu perdarahan antar menstruasi. Artinya, di sini kita bisa lihat adanya perdarahan di antara menstruasi. Artinya, menstruasi ini tetap ada secara reguler, tapi pada saat menstruasi selesai, maka pasien mengalami lagi adanya keluar darah. Nah, keluar darah ini secara normal harusnya tidak ada. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, perdarahan intermenstrual ini ada yang memang bisa predicted atau bersifat siklik, atau ada yang bersifat unpredicted atau dia bersifat acak. Nah, kemudian karena secara luas pasien juga menggunakan saat ini kontrasepsi hormonal, maka juga kita harus memberikan batasan terhadap kapan perdarahan itu dianggap abnormal pada penggunaan obat-obat hormonal kontrasepsi, baik yang hanya mengandung progestin atau yang menggunakan kombinasi progestin dan estrogen. Di mana bisa kita lihat di sini bahwa seharusnya tidak ada perdarahan meskipun dia sedang menggunakan. Ya, tentu saja kalau seorang yang normal tentu tidak sedang menggunakan kontrasepsi, tentu tidak ada perdarahan. Namun apabila dia sedang menggunakan alat kontrasepsi hormonal, maka apapun problem perdarahan yang terjadi, baik durasi maupun frekuensi atau adanya perdarahan-perdarahan abnormal lainnya, ini dianggap sebagai abnormal. Nah, jadi ini adalah nomenklatur yang terbaru. Jadi kalau kita lihat summary-nya di sini bahwa ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Vigo terkait dengan sistem pertama dari nomenklatur yang digunakan, yaitu terkait dengan frekuensi, di mana amenore sekarang dimasukkan ke dalam frekuensi. Lalu regularitas di sini kita sekarang menggunakan 7 sampai 9 hari per siklus, dulunya menggunakan antara 2 sampai 20 hari, dan mereka menyadari bahwa variasi antar siklus ini sangat bergantung pada usia pasien. Lalu kemudian di sini kita lihat lama menstruasi sudah digunakan lebih sederhana antara normal dan memanjang, dengan memberikan batasan haid yang normal maksimal adalah kurang lebih 8 hari.
Sementara kalau kita lihat volume, di sini kita menggunakan volume dari heavy menstrual bleeding yang digunakan oleh NICE definition, di mana di sini kita tidak perlu mengukur exact amount menstrual blood loss, tapi cukup kita melihat apakah menstrual blood loss ini sudah menginterfere kualitas hidup seorang perempuan. Nah, selain itu kita juga harus memahami apakah terjadi intermenstrual bleeding yang apakah ini bersifat siklik atau ini bersifat randomized. Jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi nomenklatur yang terbaru yang dikeluarkan oleh Vigo di tahun 2018. Dan sekali lagi, secara fisiologi kita harus memahami bahwa panjang siklus akan semakin memendek seiring dengan meningkatnya usia. Lalu kemudian lama menstruasi juga akan semakin memendek seiring dengan meningkatnya usia. Jumlah darah menstruasi yang hilang justru sebaliknya, dia akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa keteraturan seorang perempuan mendapatkan menstruasi akan semakin baik seiring dengan meningkatnya usia, karena kita tahu bahwa di awal-awal fase reproduksi, saat pertama kali mengalami menstruasi, seringkali seorang perempuan mengalami gangguan siklus atau siklus yang bervariasi. Namun semakin matangnya poros hipotalamus pituitary ovarium akan menyebabkan siklus akan semakin lebih established. Namun seiring dengan meningkatnya usia, lama-lama siklus itu akan berubah, dan batasan dari keteraturan siklus itu adalah pada saat seorang perempuan mulai memasuki masa premenopause. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami sebagai fisiologi. Nah, definisi dari perdarahan uterus abnormal sendiri sudah disampaikan sebelumnya oleh Vigo di tahun 2011 di mana Vigo membagi perdarahan uterus abnormal ini menjadi 3 bagian, yaitu perdarahan akut, perdarahan kronik, dan juga perdarahan intermenstruasi. Perdarahan akut diberikan definisi adalah apabila ini adalah merupakan perdarahan yang menurut pendapat seorang klinisi sudah cukup harus mendapatkan perhatian untuk si klinisi ini bertindak untuk mencegah kemungkinan lebih banyak darah yang hilang. Jadi ini memang sekali lagi sangat subjektif, tapi ini akan mempermudah para klinisi dibandingkan apabila klinisi itu harus melakukan perhitungan-perhitungan yang bersifat parametrik. Nah, jadi apabila memang terdapat pasien yang kelihatan sangat dipengaruhi oleh adanya terjadi keluarnya darah menstruasi yang banyak, maka ini bisa dianggap sebagai sebuah acute abnormal uterine bleeding. Acute abnormal uterine bleeding bisa terjadi memang secara akut, atau memang ini bisa terjadi pula pada seorang pasien yang memang sudah mengalami chronic abnormal uterine bleeding. Kita ketahui tadi abnormal uterine bleeding ini adalah di luar dari batasan menstruasi yang normal, baik secara volume, regularitas, durasi, dan lain sebagainya. Namun perdarahan-perdarahan ini sudah terjadi paling tidak 6 bulan, tapi apabila dia tidak mengganggu katakanlah keselamatan dari si pasien, maka dia tetap dianggap sebagai chronic abnormal uterine bleeding. Akan tetapi kalau suatu saat ternyata dia mengalami perdarahan yang lebih banyak dan sangat mengancam jiwanya atau keselamatannya, maka bisa kita anggap sebagai acute abnormal uterine bleeding on chronic abnormal uterine bleeding. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada intermenstrual bleeding, di mana perdarahan ini sering terjadi pada menstruasi yang memang predicted. Jadi ini menstruasinya memang teratur, dan kita menemukan adanya episode-episode perdarahan di antara menstruasi. Jadi saya ingin mencoba menggunakan gambar ini untuk membantu pemahaman kita untuk memahami batasan-batasan tadi. Jadi bisa kita lihat di sini
kita bisa melakukan history taking dengan menanyakan pasien terkait dengan jumlah pembalut yang dia gunakan per harinya untuk menggambarkan seberapa banyak darah yang keluar, dan tentunya bisa kita komparasi dengan riwayat-riwayat menstruasi sebelumnya. Selain itu kita juga bisa melihat berapa lama yang dia alami untuk mengalami menstruasi. Dan selain itu selain kita lihat jumlah darah dan durasinya, maka kita juga lihat apakah dia mengalami abnormal uterine bleeding dalam situasi siklus menstruasi yang reguler, atau dia memang tidak mengalami siklus yang reguler atau irregular cycle. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Kalau dia mengalami siklus haid yang reguler karena siklus menstruasinya predicted, maka kita bisa lihat di sini bisa saja dia mengalami perdarahan-perdarahan di antara siklus. Ini adalah menstruasi yang predicted dan dia mengalami episode-episode perdarahan di antaranya. Nah, ini yang kita sebut sebagai perdarahan antar menstruasi atau intermenstrual bleeding. Nah, akan tetapi seorang pasien yang mengalami menstruasi yang reguler dapat mengalami heavy bleeding apabila durasi perdarahannya cukup panjang, meskipun kehilangan darah per harinya masih relatif normal, tapi karena durasinya cukup panjang, maka tentu secara in total maka menstrual blood loss-nya akan meningkat. Begitu pula ada orang yang siklus haidnya teratur, tapi meskipun durasinya tetap dalam batas normal, tapi volume menstrual blood loss-nya sangat tinggi. Biasanya kita lihat ditandai dengan jumlah pembalut yang digunakan per harinya sangat banyak, dan ini pun bisa kita predik bahwa menstrual blood loss-nya juga akan sangat meningkat. Nah, yang lain adalah di mana memang pasien sudah sama sekali tidak mengetahui kapan dia menstruasi, karena menstruasinya sangat tidak beraturan, juga episode perdarahannya juga sangat tidak beraturan, dan juga terdapat variasi di antara episode perdarahan. Ini yang kita sebut sebagai perdarahan yang irregular. Nah, sekali lagi, kalau tadi kita sudah melihat sistem Vigo untuk menstruasi yang normal dan abnormal, mari kita coba lihat pembagian terkait dengan penyebab dari perdarahan uterus abnormal tadi. Kita sangat mengenal klasifikasi ini yang disebut sebagai palm and coin, di mana palm ini menggambarkan kelainan yang bersifat struktural dan dapat dibuktikan secara imaging maupun histopatologi. Dan kita lihat di sini terbagi menjadi 4 penyebab, yaitu P yaitu berasal dari polip, A itu adenomyosis, L itu leiomyoma, dan M itu malignancy, disingkat sebagai palm. Sementara kita bisa lihat di sini kalau yang bersifat non struktural yang tidak dapat define secara imaging maupun histopatologi, ini kita lihat sebagai coin. Coin ini adalah merupakan singkatan dari koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial factors, iatrogenic, dan not yet classified. Tapi mohon dilihat bahwa belum tentu apabila kelainan struktur ini terlihat, belum tentu dia merupakan penyebab. Akan tetapi apabila ini memang kelainan yang bersifat non-struktural, memang dia tidak mungkin bisa dilihat. May be seen but not a cause, tapi bisa juga may be a cause but not be seen. Nah, ini hal yang harus kita lihat. Nah, sama seperti klasifikasi menstruasi yang normal, maka Vigo juga membuat beberapa hal yang baru terkait dengan pembagian penyebab dari abnormal uterine bleeding ini, di mana saya hanya membahas paling tidak 3 hal di sini, yaitu terkait dengan adenomyosis, leiomyoma, dan juga N kategoris yang dulunya disebut sebagai not yet classified, sekarang dianggap sebagai not otherwise classified. Nah, nanti kita akan lihat apa alasannya. Terkait dengan kelainan adenomyosis, beberapa di tahun yang sama, kita
kita bisa melihat bahwa ada publikasi terkait dengan batasan dari adenomiosis, di mana batasan dari diagnostik adenomiosis secara imaging dengan menggunakan sonografi ini diketahui sudah cukup identik dengan pencitraan yang menggunakan magnetic resonance imaging. Jadi bisa kita lihat bahwa penggunaan imaging secara sonografi ini sudah cukup untuk menegakkan diagnosis adenomiosis, dan bisa kita lihat di sini ada paling tidak 8 indikator yang digunakan untuk menegakkan diagnosis adenomiosis menggunakan sonografi, seperti misalnya pembasaran yang asimetrik, ada gambaran yang kistik, ada gambaran hiperechoic atau ada gambaran vertical blind, lalu kemudian juga ada gambaran hiperechoic di dekat junctional zone, lalu juga ada gambaran vaskularisasi through di endometriotic lesion, dan juga adanya gambaran irregular dari junctional zone, bahkan ada bagian-bagian yang hilang dari junctional zone. Jadi ini adalah 8 kategori dari morphological uterine sonographic assessment untuk menegakkan adenomyosis. Ini adalah hal yang diperbarui dalam literatur terkait dengan penyebab dari abnormal uterine bleeding oleh FIGO. Lalu kemudian hal yang juga diperbarui dari nomenklatur perdarahan uterus abnormal oleh FIGO adalah terkait dengan klasifikasi leomioma, di mana di sini kita bisa melihat bahwa pembagian leomioma ini sekarang tinggal dibagi dua saja, yaitu pertama adalah submucous leomioma dan yang kedua adalah others. Others artinya memang yang bukan submucous leomioma. Nah, batasan leomioma yang submucous kita ketahui ada yang semua fibroid itu berada di dalam intrakaviter yang dihubungkan dengan stalk. Ini yang disebut sebagai kategori 0. Lalu kemudian ada fibroid yang tertanam di dalam myometrium, namun bagian yang ada di dalam myometrium itu hanya kurang dari 50%, jadi masih dominan berada di dalam cavum uteri. Lalu kemudian kategori 2 adalah yang bagian dari miomanya lebih dominan di intramyometrium, paling tidak kurang dari 50% yang menonjol ke dalam cavum uteri. Nah, batasan antara yang submucous dan others ini adalah kategori nomor 3, di mana sebenarnya ini adalah masuk ke dalam intramural fibroid. Akan tetapi apabila kita melakukan tindakan diagnosis hysteroscopy dengan pressure yang sangat ringan, masih tampak indentasi dari uterine cavity. Nah, ini dianggap sebagai uterine fibroid intramural, tapi karena dia masih menimbulkan indentasi minimal ke cavum uteri, kita kategorikan sebagai kategori 3. Sementara kategori 4, 5 dan seterusnya ini tentu tidak dikategorikan lagi sebagai kategori submucous fibroid. Nah, kategori 4 ini adalah kategori yang dimana ini benar-benar miomanya ada di intramural, ya. Sementara kategori 5, 6 dan 7 adalah merupakan mirroring dari kategori 2, 1 dan 0. Cuma bedanya kalau kategori 0, 1 dan 2 ini menonjolnya ke dalam intrakaviter atau cavum uteri, maka mioma yang 5, 6 dan 7 ini justru menonjolnya ke arah luar. Jadi lebih mengarah kepada lapisan serosa dari uterus. Nah, sementara kategori 8 ini adalah mengakomodir kemungkinan adanya mioma parasitik yang lepas dari origin uterus, di mana kemungkinan besar dia wandering myoma atau parasitic myoma. Namun kita juga bisa menggunakan nomenklatur yang sifatnya hibrid, di mana apabila memang ditemukan kombinasi antara intramural fibroid baik yang begitu besarnya sehingga dia menonjol ke arah serosa dan juga menonjol ke arah cavum uteri. Kita bisa menggunakan nomenklatur yang bersifat hibrid dengan menggunakan hyphen di antara
klasifikasi yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini adalah katakanlah pembaruan dari kategori fibroid. Yang terakhir terkait dengan not yet classified, di sini kita bisa melihat bahwa dulu ini disebut not yet classified, tapi sekarang disebut sebagai not otherwise classified karena sekali lagi dia ingin mengakomodir sekarang ada beberapa kelainan-kelainan yang ditemukan tidak tergabung ke dalam PALM, tidak tergabung juga kepada kelainan non-struktur yang lain. Namun bisa kita lihat sekarang dengan meningkatnya angka C-section, kita bisa melihat sekarang adanya ismosil yang merupakan defek akibat adanya tidak sempurnanya wound healing pada C-section scar dan menimbulkan sebuah defek. Dan tidak jarang defek ini juga memicu adanya terjadi perdarahan abnormal, apalagi di sini juga bisa seringkali diikuti adanya pembentukan pembuluh-pembuluh darah abnormal yang kita sebut sebagai arteriovenous malformation. Jadi sekali lagi apabila memang ditemukan adanya ismosil atau adanya AVM, maka ini bisa dikategorikan sebagai not yet classified. Baik, kita sudah selesai membahas tentang dua sistem tadi, yaitu sistem tentang pembatasan definisi dari menstruasi yang normal menurut Vigo di tahun 2018, dan juga sistem kedua yaitu membahas tentang penyebab dari abnormal uterine bleeding, baik yang bersifat struktural maupun non struktural yang dikategorikan sebagai palm and coin. Baik, kita akhiri dulu bagian pertama kuliah ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di bagian kedua very soon. Terima kasih untuk mengikuti kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.